Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, gue akan mencoba untuk mereview satu gadget yang sudah mungkin 2 bulan lebih gue beli dan gue pakai. Yaitu adalah monitor Lenovo L15. Nah, terdapat 5 aspek yang ingin gue bahas di video ini secara singkat. Pengalaman gue udah pakai kurang lebih 2 bulan monitor ini untuk keperluan gue, terutama untuk pekerjaan. Yang pertama adalah harga. Untuk harganya ini gue kebetulan beli langsung di toko Lenovo karena kebetulan perlu langsung pakai ya, nggak bisa online. Itu gue beli di harga 2,1 di Lenovo Depok. Ya, bila dibandingkan dengan harga monitor yang desktop ya, yang ini kan portable monitor. Kalau dengan yang desktop memang bisa dibilang cukup mahal ya, karena dengan spesifikasi yang persis gitu, mungkin monitor desktop gitu bisa harga yang di 1,5 gitu, itu banyak banget pilihannya. Tapi memang karena ini portable monitor yang mungkin stoknya juga nggak banyak, produksinya nggak banyak, jadi mungkin harganya juga masih mahal gitu ya. Kalau misalkan udah agak banyak gitu peminatnya, mungkin harganya bisa ditekan lebih jauh ke bawah gitu. Nah, sebenarnya memang opsinya ada beberapa sih, nggak cuman Lenovo ini doang, ada beberapa merek gitu yang kalau bisa dibilang nggak yang terkenal untuk masalah elektronik gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi pilihan, tapi karena gue taunya cuma merek Lenovo gitu ya, dan mungkin lebih bisa dipercaya gitu, jadi gue memutuskan untuk beli monitor ini. Kedua, terkait build quality. Nah, untuk build quality, untuk harganya bisa dibilang build quality-nya itu seadanya. Kalau dirasa-rasain sih sebenarnya quality-nya itu kayak ringkih gitu, kayak nggak tahu kenapa, kayak rasanya bisa gampang rusak kalau dipegang-pegang gitu. Nah, itu kenapa monitor ini sudah include dengan sleeve ini gitu, tas sleeve ini sebagai pelapis kalau kalian mau bawa ini ke luar. Yang pasti keluar sih, karena emang portable monitor gitu ya. Tapi walaupun ringkih, ya itu minusnya gitu ya. Plusnya adalah jadi sangat ringan gitu, gampang dibawa. Sebagaimana tujuan utamanya yaitu portable monitor, bisa gampang-gampang dibawa kalau kita mau pergi ke cafe gitu atau kita bisnis trip. Monitor ini nggak bakal bikin tas jadi tambah berat banget gitu, jadi nggak kerasa beban banget gitu bawanya. Cuman ya memang jadinya perlu hati-hati, ini tuh jadi pasangan yang wajib gitu ya dibawa kemanapun kalian pergi gitu. Dan jangan sampai ini tuh dibawa di dalam tas tanpa menggunakan ini gitu, karena kalau kalian akhirnya membeli ini, kalian akan merasakan bahwa ini sangat penting. Lalu selanjutnya untuk kualitas gambar. Nah, kalau untuk kualitas gambar, gua rasa ini sejak awal didesain untuk bekerja gitu ya. Makanya kalau kalian lihat dari speknya sendiri itu bare minimum banget gitu. Yang gua tahu ya, gua akan sebut semuanya juga karena nggak terlalu penting gitu. Ini tuh 60 Hz dan RGB-nya nggak tahu juga berapa, tapi ya nanti kalian bisa cari sendiri. Terus juga nits-nya itu kurang lebih 200-300 gitu. Mungkin nanti gue akan tulis. Tapi dari pengalaman gue dengan spek yang itu, dan juga memang kegunaan gue untuk pure kerja gitu, kerja yang pakai Microsoft Word dan yang membosankan semua itu, layar ini dirasa cukup gitu. Pertama 60 Hz itu kan nggak terlalu penting gitu kan. Terus yang paling penting sebenarnya kan adalah kecerahan layar ya kan. Kecerahan layarnya menurut gua dipakai untuk mobile gitu ya, misalkan untuk di kerja di WFC gitu, work from cafe. Biasanya gua kan akan di tempat cafe tuh yang ada outdoornya gitu ya untuk merokok. Nah, biasanya pasti kan kalau siang-siang tuh akan terik banget gitu, dan akan cahayanya mungkin dari monitor ini perlu yang lebih paling terang gitu. Nah, kalau dengan mode yang paling terang sih
bisa dibilang cukup gitu, bisa kelihatan semua. Dan walaupun karena memang kegunaan saya sendiri adalah untuk bekerja gitu ya, jadi sepanjang kelihatan semua gitu tulisannya, kelihatan jelas sih udah cukup gitu. Jadi nggak perlu detail warna yang kayak gimana banget kan sebenarnya. Nah mungkin juga yang jadi membantu karena kalau kalian lihat sendiri layar ini tuh seperti kayak ada anti reflektif gitu ya. Jadi walaupun masih kelihatan tuh berpendar gitu, ada reflektifnya, tapi kayak agak jadi lebih soft gitu. Itu akan membantu banget buat yang suka bekerjanya masih di outdoor gitu, walaupun nggak outdoor banget ya, masih dalam atap gitu, di bawah atap tapi outdoor, jadi masih kelihatan matahari. Mungkin jadi ada kelihatan berpendar gitu dari depannya cahaya matahari, tapi masih belum terlalu mengganggu gitu. Nah lalu untuk konektivitasnya, Lenovo L15 ini punya 2 port ya, dan dua-duanya port Type-C di kiri dan di kanan. Nah untuk kedua port ini port apa ya? Nah pokoknya itu, ini ada 2 port Type-C, ini nggak tahu ini port apa. 2 port ini punya fungsi yang sama gitu, yaitu untuk mengalirkan power sekaligus juga bisa menjadi koneksi display gitu. Nah sebagai info juga, layar ini tuh nggak ada baterainya, jadi kalian harus selalu mencolokkan ini ke power source gitu. Antara power source itu dari laptop kalian sendiri gitu, yang mana akan menambah beban dari baterai laptop kalian, atau bisa juga langsung colok ke power outlet gitu. Nah kalau gue biasanya settingannya adalah kabel colokan untuk laptop itu karena Type-C ya kebetulan, gue akan colokkan di sini gitu. Jadi source powernya tuh ada di sini, gue akan colok gitu di kiri, colok ke saklar gitu ya. Nah satunya lagi akan gue sambungin ke laptop gua. Nah itu juga bisa tuh jadi settingannya kayak gitu bisa. Atau misalkan juga bisa power outletnya gitu ya, biasa pakai laptop ya kan, dicolok di laptop, habis itu Type-C-nya dicolok ke sini, itu juga bisa gitu. Cuman jadinya terlalu banyak colokan aja gitu di laptopnya gitu. Kerasa itu jadi preferensi kalian masing-masing aja sih sebenarnya. Dan untungnya juga di paket pembelian itu udah juga ada Type-C ya. Nah Type-C-nya itu bisa menjadi source untuk power gitu ya. Kalau kalian punya colokan untuk charger HP aja misalkan, itu kan paling kurang lebih berapa watt gitu ya, 20 watt itu juga udah cukup bisa menghidupkan monitor ini. Ini tuh cuman butuh berapa watt ya? Nggak tahu ya, gitulah pokoknya. Kalau biasanya saya pakai chargeran 45 watt itu sih masih hidup ya, dan kayaknya nggak perlu yang watt bagaimana soalnya kan harusnya dia colok ke laptop itu kan ngambil wattnya juga tuh ya. Nah kalau gua rasain sih di laptop nggak terlalu yang menguras banget gitu, jadi ya oke sih walaupun nggak ada baterainya gitu. Nah untuk fiturnya nggak terlalu banyak fiturnya, tombolnya juga nggak terlalu banyak, nggak ada tombol settingan menu juga gitu, nggak ada. Di sini ada tombol nyalain, hidupin, yang walaupun sebenarnya nggak terlalu guna karena kalau sekali colok itu udah langsung nyala otomatis gitu. Nah di samping sini ini tuh ada untuk atur brightness ya. Nah ini atur brightnessnya minus plus, dan sayangnya menurut gue yang bisa diimprove itu adalah harusnya brightness itu terkonek gitu dengan laptop. Jadi kalau misalkan laptop kita setting gitu brightnessnya, harusnya karena ini koneksinya Type-C juga gitu ya, entah gimana caranya, pokoknya sebenarnya pengennya layar ini juga ngikutin gitu brightnessnya, naik misalkan atau turun gitu sesuai dengan apa yang kita operasikan di laptop. Nah setelah itu monitor ini udah ada standnya otomatis gitu, jadi mesin yang ada di bawah ini juga sekaligus menjadi stand gitu, jadi nanti kita taruh gini gitu kan. Dan ada juga untuk penyanggahnya kalau kalian mau yang agak naik dikit gitu layarnya ya. Terus juga kalau nggak salah tuh ada ini kan ya. Nah ini juga masih ada ini nih,
baut. Nah ini kayaknya untuk kalau misalkan kalian mau taruh ini tuh di desktop gitu ya, itu bisa juga taruh gini di baut gitu ya, entah bagaimana caranya. Kalian bisa cari video lain. Nah yang gue juga baru tahu setelah beli monitor ini adalah ternyata monitor ini juga support Samsung DeX ya, bagi kalian yang punya Samsung dan support Samsung DeX gitu. Jadi kabel yang bawaannya itu yang dari boxnya itu langsung bisa kalian konekin ke HP kalian, langsung connect menjadi Samsung DeX, Samsung kalian menjadi desktop. Nah mungkin sekian dulu aja review dari gua mengenai monitor L15 dari Lenovo ini. Overall sih sejauh ini gue sangat puas gitu, sesuai dengan kebutuhan gue, walaupun harganya mungkin bisa lebih murah sedikit gitu ya. Mungkin kedepannya semakin banyak yang demand yang besar gitu ya, harganya bisa jadi lebih diturunin gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, bantu subscribe karena itu akan sangat membantu channel ini. Dadah.